selesai. Nah, anak-anak, seperti biasa nanti kita akan mengecek kehadiran melalui WA Group. Nah, anak-anak, tahukah kamu contoh tarian yang berasal dari daerah Bali? Ya, benar sekali, tari kecak. Tari kecak merupakan tarian daerah dari Bali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita akan mempelajari perbedaan dari tari kreasi dan tari daerah. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis atau mempelajari tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari contoh dalam kehidupan sehari-hari pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar A, gambar B. Nah, pertanyaan yang pertama, tahukah kalian berasal dari daerah manakah kedua tarian tersebut? Ya, benar sekali, dari Bali. Nomor 2, tahukah kalian apa saja ragam tarian daerah berdasarkan jenisnya dari gambar di samping? Ya, gambar A merupakan contoh tari kreasi Nusantara. Kemudian gambar B merupakan contoh tari tradisional Nusantara. Nah, kedua tarian tersebut berasal dari daerah Bali. Nah, anak-anak, apa itu tari tradisional dan tari kreasi? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan secara cukup lama dan berkembang secara turun-temurun. Sedangkan tari kreasi adalah biasa disebut dengan tari modern atau tari kreasi merupakan karya tari garapan baru. Nah, berikut adalah contoh tari tradisional. Di sini ada tari kecak dari Bali yang mengisahkan bala tentara monyet dari Hanuman. Yang kedua, tari remong dari Jawa Timur. Nah, tarian ini melambangkan jiwa kepahlawanan. Contoh tari tradisional selanjutnya yaitu tari saman dari Aceh. Tarian ini biasanya untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Dan yang terakhir, tari serimpi dari Jawa Tengah. Nah, tarian ini melambangkan asal-usul terjadinya manusia dan 4 penjuru mata angin. Nah, tadi itu merupakan contoh tari tradisional. Sekarang kita akan mempelajari contoh tari kreasi di Nusantara. Yang pertama ada tari kuntulan dari Pemalang. Yang kedua ada tari kupu-kupu dari Bali. Yang ketiga ada tari merak dari Jawa Barat. Dan yang keempat ada tari muri Sumbang. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih mengenal tarian tradisional dan tari kreasi di Nusantara, kalian kerjakan LKPD halaman 24. Tugas kalian yaitu mencari nama tari tradisional dan daerah asalnya. Kemudian kalian juga mencari nama tari kreasi beserta daerah asalnya sesuai atau tulis di kolom yang sesuai atau kolom yang tersedia. Nah, anak-anak, ternyata daerah Bali selain memiliki keunikan ragam tariannya, daerah Bali memiliki cerita asal-usul terjadinya Selat Bali loh. Nah, sudah pernahkah kalian mendengar cerita asal-usul terjadinya Selat Bali? Jika belum, mari simak cerita berikut ini. Zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Batara Guru memberikan hadiah emas permata kepada Sidi Mantra karena kesaktiannya. Sidi Mantra menikah dengan seorang perempuan cantik dan memiliki anak laki-laki sematawayang yang bernama Manik Angker. Manik Angker tumbuh menjadi pemuda gagah dan pandai. Sayangnya, Manik Angker memiliki sifat buruk suka berjudi. Kalian dengan tokoh dan penokohan dalam cerita fiksi? Ya, tokoh adalah
orang atau karakter dalam suatu cerita atau karya sastra. Sedangkan penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh dalam suatu cerita. Nah, di sini ada dua jenis tokoh dalam cerita fiksi. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu pemeran baik dan penyelesai konflik. Yang kedua ada antagonis, yaitu pemeran jahat yang membuat konflik. Selanjutnya, pemberian penokohan dalam cerita fiksi ada dua, penokohan langsung dan penokohan tidak langsung. Penokohan langsung adalah yang pertama, dalam menuturkan ceritanya, pengarang menyebutkan secara langsung perwatakan tokoh pada cerita. Sedangkan penokohan tidak langsung, pengarang melukiskan melalui tingkah laku, sikap, atau lingkungan. Kemudian, melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh yang dimaksud. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih memahami lagi jenis-jenis dari tokoh dalam cerita terjadinya Selat Bali, silakan kalian kerjakan LKPD halaman 25. Baik, anak-anak, selain keunikan tarian dan cerita rakyatnya, suatu hari Lala berkunjung ke rumah pamannya di Bali. Ternyata di sana masih banyak masyarakat Bali yang bermain permainan tradisional, yaitu bermain ketapel. Anak-anak di sini apakah pernah bermain ketapel? Baik, tentunya pernah ya. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar A, anak sedang bermain ketapel, dan ada gambar B, orang sedang mendorong dan menarik gerobak. Kira-kira bagaimanakah pengaruh gaya terhadap gerak benda dari kedua gambar tersebut? Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Contohnya di gambar A, anak sedang bermain ketapel. Pengaruh gayanya yang pertama, gaya menarik ketapel mengakibatkan batu menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi arah gerak benda ketika batu yang meluncur ke arah pohon kemudian memantul. Yang ketiga, gaya mempengaruhi cepat lambat gerak benda ketika ketapel ditarik dengan tenaga yang kuat, sedang, dan lemah. Dan yang keempat, ketika batu yang dilontarkan jatuh ke tanah mengakibatkan batu menjadi diam. Nah, hal ini menyebabkan pengaruh gaya terhadap benda bergerak menjadi diam. Gambar B, orang sedang mendorong dan menarik gerobak. Pengaruh gaya terhadap gerak benda yang pertama, gaya mendorong gerobak menyebabkan benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi arah gerak benda ketika gerobak berbelok ke arah yang lain. Selanjutnya yaitu orang sedang menarik delman. Nah, pengaruh gaya terhadap gerak benda apa saja yang ada di gambar tersebut? Yang pertama, gaya tarikan kuda mengakibatkan delman yang tadinya diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi arah gerak benda ketika Pak Kusir membelokkan delman tersebut ke arah lain. Yang ketiga, gaya mempengaruhi cepat lambat gerak benda ketika Pak Kusir mengatur kecepatan dengan tenaga yang berbeda. Dan yang keempat, ketika delman direm, delman menjadi diam atau berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh gaya terhadap benda bergerak menjadi diam. Gambar selanjutnya yaitu orang sedang mengendarai sepeda. Bagaimana pengaruh gaya gerak benda tersebut? Yang pertama, gaya mengayuh sepeda mengakibatkan sepeda yang tadinya diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi arah gerak benda ketika seorang pesepeda membelokkan ke arah lain. Yang ketiga, gaya mempengaruhi cepat lambat gerak benda ketika seorang pesepeda mengayuh dengan kecepatan yang berbeda, kecepatan sedang, lambat, atau cepat. Dan yang keempat, ketika sepeda direm, sepeda yang tadinya berjalan atau bergerak, ketika direm mengakibatkan sepeda menjadi berhenti atau diam.
Nah, hal tersebut menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda bergerak menjadi diam. Nah, anak-anak, untuk mempelajari materi pengaruh gaya terhadap gerak benda, silakan kalian nanti mengamati video yang telah Bu Guru bagikan linknya di WA Group. Kemudian kalian analisis nama kegiatan dan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, kalian bisa mengerjakan di LKPD halaman 26. Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan dari materi yang telah Bu Guru sampaikan hari ini? Jika ada, kalian bisa menyampaikan pertanyaan kalian melalui WA Group. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, ragam tari Nusantara terbagi menjadi dua, tari tradisional dan tari kreasi. Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan yang cukup lama dan berkembang secara turun-temurun. Kemudian, sedangkan tari kreasi baru adalah tari garapan baru atau tari modern. Nah, kesimpulan yang kedua, penokohan dalam cerita fiksi ada dua, yaitu protagonis dan antagonis. Nah, pemberian penokohan dalam cerita fiksi itu bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Kesimpulan yang terakhir yaitu macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama ada pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak, kemudian pengaruh gaya terhadap benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, pengaruh gaya terhadap perubahan arah benda, dan yang keempat, pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian nanti mengerjakan soal evaluasi pada Google Forms seperti yang Bu Guru tanyakan ini. Nah, untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari pembelajaran 3 di buku siswa halaman 8.